Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan percakapan coaching yang akan dilaksanakan sementara. Ini ada rubrik penilaiannya untuk prasupervisi ya. Iya. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif itu. Oke. Ya. Terus yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, kemampuan coach saya untuk menyampaikan masalah-masalah yang dia rasakan itu. Kemudian saya juga akan mengobservasi kemampuan beliau untuk mengutarakan rencana aksi apa yang akan beliau lakukan, kemudian komitmennya yang akan beliau lakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Oke, baik. Terus pertanyaan yang terakhir ini, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan mungkin seperti apa? Tujuan yang ingin saya capai ketika coach saya sudah mampu untuk mengungkapkan masalahnya, mampu mengidentifikasi permasalahannya, kemudian beliau juga sudah mampu merumuskan rencana-rencana aksinya, terus berikutnya beliau sudah mampu juga membuat komitmen terhadap apa yang akan dia lakukan. Oh iya, oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Rus terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ajukan untuk prasupervisi. Jadi berikutnya silahkan melakukan coaching bersama Ibu Vera ya. Semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih Bu Sri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rus. Waalaikumsalam Bu Vera. Ibu punya waktu ya hari ini? Ada. Ada mesti saya bantu. Ada Bu. Sebenarnya saya ingin menceritakan sebuah permasalahan yang saya alami. Masalah apa Ibu? Begini Bu Rus, ada siswa saya di kelas 11 APHB ini sudah sepekan dia tidak masuk sekolah. Oh, gitu ya Bu ya. Kira-kira saya mau jelaskan apa tujuan percakapan kita hari ini kalau begitu Ibu kan? Begini Bu Rus, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi ini karena siswa saya ini sudah sepekan tidak masuk dan ujian kompetensi dan ujian sekolah itu sudah di depan mata Bu Rus. Oh iya, jadi saya bisa sampaikan begini ya. Ada siswanya Ibu Vera sudah 1 pekan tidak masuk sekolah, sementara ada ujian kompetensi, Ya. begitu Bu Vera? Iya. Kira-kira Ibu tahu penyebabnya kenapa siswanya tidak masuk? Menurut informasi yang saya peroleh dari teman kelasnya, anak ini minggat dari rumah Bu, karena ada persoalan keluarga. Oh iya iya. Anaknya minggat Bu? Iya Bu. Ya Allah, kenapa bisa seperti itu Ibu ya? Ibu tahu informasi dari mana nih? Dari teman sekelasnya yang kebetulan tetangganya, katanya murid ini minggat dan sekarang berada di Morowali untuk bekerja membantu keluarganya. Ya, jadi anak walinya Ibu itu sudah pergi atau pindah ke Iya. Morowali. Kemudian Ibu tahu informasi itu dari teman. Ibu tahu informasi yang lainnya selain itu mengenai ini anak Ibu kira-kira? Ada Bu. Ya, apa saja itu kira-kira? Informasi selain itu bahwa ini anak ini ingin berhenti sekolah Bu, katanya tidak ingin lanjut lagi di bangku SMK. Sekolah. Padahal pengumuman kelulusannya ini kan sisa 2 bulan lagi Bu Rus. Oke. Jadi saya catat ya bahwa siswanya Ibu ini berhenti sekolah tidak lanjut. Iya. Terus kemudian kurang 2 bulan ujian. Ya, betul Ibu Vera. Sangat disayangkan ya, kurang sedikit lagi selesai sekolah kok tiba-tiba putus. Jadi begini Ibu Vera. Kira-kira menghadapi situasi seperti ini, Ibu Vera ada rencana apa ya? Terkait rencana, saya berkeinginan Bu untuk melakukan kunjungan rumah, untuk bertanya secara langsung ke orang tuanya, apakah betul kejadian ini, bahwa anaknya itu sudah berangkat ke Morowali. Itu Bu. Oh, jadi rencananya Ibu Vera akan kunjungan ke orang
tua. Oke, bagus sekali itu Ibu. Kalau Ibu Vera akan melakukan kunjungan ke orang tua, jadi kita juga bisa bersilaturahmi. Iya. Iya. Oke Ibu Vera. Ibu Vera, kira-kira apa ya? Itu apa yang akan Ibu tanyakan nanti ke orang tuanya kira-kira? Atau mungkin maksud saya begini. Dengan anak ini, Ibu akan mempertahankan dia terus atau bagaimana? Terus mungkin kelebihannya apa sampai Ibu Vera itu sampai sebegitunya itu loh Ibu Vera? Jelas saya akan mempertahankannya, Bu. Karena murid saya ini dia itu tipe anak yang rajin ke sekolah. Kemudian di kelas dianya ini ceria. Terus sering mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada dia. Sering mengerjakan. Iya. Nah, tugasnya juga bagus. Iya. Jadi kalau saya simpulkan sedikit tadi ya sampaikan langkah rencana Ibu Vera akan ke rumah orang tua untuk mengkonfirmasi kenapa anaknya itu sampai pergi ke Morowali. Terus kemudian Ibu berusaha keras untuk memperjuangkan ini anak karena anaknya rajin, ceria, kemudian tugas belajarnya juga pelajarannya juga dilaksanakan dengan bagus. Saya sangat mendukung sekali dengan rencananya Ibu Vera ini. Cuman kalau boleh saya tanyakan lagi, kira-kira apa ya rencana Ibu Vera untuk merealisasikan itu bagaimana? Mungkin dalam beberapa hari ini, Bu. Mungkin lusa saya akan melakukan kunjungan rumah ini. Lusa Iya. Ya, bagus memang Bu Vera. Lebih cepat, lebih bagus karena kita kan waktu sudah semakin dekat. Iya. Jadi Ibu langsung ke rumah orang tuanya ya? Iya. Masih dalam minggu-minggu ini Ibu Vera? Iya, dalam minggu ini. Bagus. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan berjalan dengan baik untuk rencana Ibu Vera ini. Oke, Ibu Vera, kira-kira dari kita bercakap-cakap ini, apa perasaan Ibu Vera? Setelah saya melakukan percakapan ini, sejujurnya saya merasa lega karena apa yang saya khawatirkan itu bisa terselesaikan. Saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Sejujurnya Bu, beberapa hari ini kalau malam hari itu saya kurang tidur memikirkan persoalan ini. Akhirnya beberapa pekerjaan di sekolah itu terbengkalai. Luar biasa Ibu Vera ini, benar-benar ibu guru yang baik, wali kelas yang baik. Jadi sampai sebegitunya ya Iya, Bu. memikirkannya. Tapi dari percakapan kita ini Bu Vera alhamdulillah sudah bahagia, merasa masalahnya sudah dapat terpecahkan. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi, Ibu Vera, sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu akan lakukan ini? Untuk kedepannya saya berharap dari sekolah memberikan semacam dispensasi bahwa anak ini tetap masuk sekolah dengan menyelesaikan tugas yang tidak sempat dia selesaikan pada saat dia ke Morowali. Kemudian untuk orang tuanya saya akan meminta jangan dulu bekerja sampai ujian sekolah ini selesai. Bagus sekali Ibu Vera. Jadi bisa saya tegaskan lagi bahwa untuk masalahnya muridnya Ibu Vera yang pergi ke Morowali karena katanya tadi akan bekerja membantu orang tua, langkah Ibu Vera tadi bisa diulang kembali pemerintahnya? Meminta guru untuk memberikan dispensasi untuk menyelesaikan tugas yang sempat terbengkalai saat dia ke Morowali. Kemudian untuk dari orang tuanya itu saya akan memohon untuk jangan dulu bekerja sampai ujian sekolah selesai. Bagus sekali, saya sangat setuju sekali dengan ide-ide Bu Vera. Jadi saya berharap mudah-mudahan berjalan dengan baik, anaknya Ibu Vera bisa sekolah kembali dan bisa ikut ujian dan insya Allah bisa lulus 100% murid-muridnya dan anaknya nanti bisa lebih berguna lagi dengan ijazahnya yang didapatkan.
Iya, amin Bu. Semoga bisa terselesaikan secepatnya. Oh ya Bu Ros, saya ada jam nih di kelas sebelah. Saya pamit dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, sukses selalu Ibu Ya, Vera. terima kasih. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam Ibu Sri. Ya, terima kasih atas waktunya ya, kita sekarang kembali berbincang mengenai rubrik penilaian yang sudah dilakukan terkait dengan percakapan coding yang sudah dilaksanakan tadi. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Maksudnya di sini indikator pencapaian yang sudah Ibu laksanakan tadi. Alhamdulillah Ibu, setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Vera tadi, alhamdulillah untuk tujuan percakapan itu sudah tercapai. Ya. Jadi Ibu Vera sudah mampu mengungkapkan permasalahannya bahwa siswanya beliau itu apa namanya pergi ke Morowali mau ujian, sementara mau ujian, beliaunya tidak bisa melaksanakan. Takutnya Ibu Vera ini anak ini tidak lulus nanti karena sudah tiba-tiba pergi. Akhirnya alhamdulillah saya menangkap pertanyaan-pertanyaan. Ibu Vera juga mampu mengidentifikasi permasalahannya kenapa siswanya ini pergi ke Morowali. Beliau menyampaikan bahwa anak ini ingin membantu orang tuanya mencari uang, bekerja seperti itu. Kemudian dari percakapan saya terungkap juga tentang rencananya Ibu Vera yang ingin tetap mengupayakan supaya anak itu bisa melanjutkan sekolahnya dengan dapat mengikuti ujian. Jadi langkah yang Ibu Vera akan lakukan, yang pertama itu beliau akan nungguin orang tuanya, mempertanyakan kenapa, bagaimana, kenapa pengumuman nanti. Terus Ibu Vera juga menyampaikan akan menghubungi guru-guru supaya tugas-tugas atau tugas-tugas materi-materi yang anak ini tinggalkan selama sepekan dia pergi itu bisa ditutupi, dilaksanakan, diberikan dispensasi, terus supaya anaknya bisa mengikuti ujian yang baik. Kemudian komitmen Ibu Vera dalam waktu 1 minggu secepatnya beliau akan menindaklanjuti apa yang dia rencanakan. Dia sudah mengungkapkan semuanya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana apa yang melakukan, kemudian komitmen tindakannya dia sudah ungkapkan semua itu. Oke, berarti mengikuti alur Tirta ya? Iya. Oke. Iya. Terus yang pertanyaan terakhir ini yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait dari percakapan tadi bersama coaching? Yang ingin saya kembangkan itu yaitu tentang pertanyaan berbobot. Jadi di sini saya harus mampu untuk mengungkapkan kata kunci yang mempermudah Ibu Vera untuk bersifat jujur dan terbuka untuk menyampaikan semua masalahnya itu. Iya. Jadi pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan pada percakapan coaching selanjutnya ya. Itu penting Bu. Iya. Pertanyaan berbobot itu penting sekali. Dan di situ kita harus bisa benar-benar menggali. Jadi kemampuan pertanyaan berbobot itu sangat penting karena kalau kita tidak bisa menyampaikan pertanyaan bagus, maka si coaching saya, Ibu Vera tidak akan terbuka. Oke, itu maksud saya. Iya. Oke, saya rasa cukup untuk pertanyaan untuk pasca observasi ini. Semoga sukses ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih kembali. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Vera. Waalaikumsalam Bu Ros. Ibu Vera akan melakukan coaching ya dengan istilah ini. Iya betul Bu. Ya, Ibu Vera, sebelum kita melakukan coaching, ada sedikit saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kira-kira seperti bersedia Ibu Vera? Bersedia Bu, silakan. Ya, Ibu Vera, begini. Kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama pertanyaan berbobot, Ya, kemudian mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga itu kehadiran penuh. Iya, pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan dengan baik. 3 kompetensi Iya. ya? Oke, bagus. Selanjutnya,
kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Hera baca? Oh, kalau yang secara spesifiknya itu saya lebih ke kehadiran penulis. Kehadiran penuh Iya. Ibu Hera ya, kehadiran penuh. Oke, selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dari kehadiran penuh yang dimaksudkan itu apa? Ya, kalau untuk indikator itu bagaimana saya memahami percakapan dari coach saya, kemudian sikap terbuka dari diri coach, kemudian rasa ingin tahunya, ya terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke ya, saya sampaikan ya. Jadi indikator ketercapaian nanti dari coach percakapan tadi yang pertama yaitu kehadiran penuh dari coach, Iya. kemudian sikap terbuka dari coach, selanjutnya yang ketiga itu rasa ingin tahu dari coach. Iya. Itu Bu Vera? Iya. Oke, Bu Vera, saya rasa sudah cukup yang Ibu pertanyakan dari Bang Supervisi ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Sri Wahyuni. Iya. Silahkan Ibu Vera. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Oh, Apa ya? Jadi begini Bu Vera, saya ingin sedikit ngobrol sama Ibu ini. Ibu ada waktu tidak ini? Oh iya silakan Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar Bu. Oh oke. Jadi begini Bu Vera, saya mau curhat sedikit ini tentang permasalahan yang saya hadapi. Begini, akhir-akhir ini saya itu merasa konsentrasi saya sedikit terganggu begitu, sedikit berkurang. Menyebabkan saya itu menjadi kurang fokus seperti itu dalam melakukan pekerjaan. Jadi karena konsentrasi saya itu yang sedikit menurun menyebabkan saya itu juga menjadi sedikit pelupa. Jadi memori saya itu sedikit agak menurun juga seperti itu, Vera. Kemudian juga karena hal tersebut menyebabkan juga berpengaruh terhadap emosi saya. Saya menjadi gampang marah, kemudian saya menjadi gampang stres seperti itu, lebih mudah sensitif. Seperti itu yang saya hadapi sekarang ini, Bu Vera. Oh seperti itu ya Iya. Bu Sri. Jadi Ibu merasa akhir-akhir ini konsentrasi Ibu sedikit menurun, Iya. sehingga berdampak munculnya emosi negatif tadi dalam diri Ibu. Kalau boleh saya tahu dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Iya. Jadi dari obrolan ini saya mengharapkan itu saya menemui solusi seperti itu terkait dengan masalah yang saya hadapi. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa lebih konsentrasi lagi dalam mengerjakan sesuatu, itu yang saya harapkan dari obrolan ini. Oke Bu, tadi Ibu katakan bahwa konsentrasi Ibu menurun, mudah stres, dan juga menjadi pelupa. Mungkin Ibu bisa ceritakan faktor apa yang mempengaruhi situasi yang Ibu rasakan ini? Iya. Jadi yang menyebabkan konsentrasi saya itu menurun, kemudian mudah lupa dan gampang stres itu karena ini Bu, terkait dengan pekerjaan saya. Karena kan pekerjaan saya ini selain saya mengajar sebagai guru juga saya diberi tugas tambahan. Ada tugas tambahan yang diberikan kepada saya seperti dari panitia ujian. Kemudian juga saya diikutkan dalam panitia lomba, ada sebuah lomba yang diadakan oleh sekolah. Kemudian juga di luar sekolah itu saya sebagai istilahnya saya punya organisasi, di sini juga saya berperan sebagai pengurus. Nah, di samping itu juga kan saya sebagai seorang ibu yang harus bagaimana caranya bisa mengurus keluarga dan juga anak-anak. Nah, karena banyaknya peran yang harus saya jalani dalam waktu bersamaan seperti itu, jadi membuat saya itu sedikit konsentrasi saya itu agak menurun seperti itu. Itu yang menyebabkan Ibu. Oh jadi seperti itu ya Bu Sri. Jadi konsentrasi Ibu menurun ini karena adanya peran ganda yang Ibu jalankan sekaligus. Iya. Baik itu untuk Ibu Sri maupun untuk keluarga Ibu Sri. Iya. Nah kalau boleh saya tanya kembali, ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi yang baik atau yang mudah fokus itu seperti apa kalau menurut Ibu Sri? Kalau menurut saya konsentrasi yang baik itu mungkin lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu seperti teliti, kemudian juga lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu, kemudian tidak mudah terganggu, istilahnya itu terdistraksi oleh hal-hal lain yang membuat perhatiannya itu gampang teralihkan, seperti itu menurut saya.
Oh, jadi kalau menurut Ibu ciri orang yang memiliki konsentrasi baik itu dia teliti, kemudian fokus pada pekerjaan yang dia lakukan. Nah sekarang Bu Sri, kalau misalnya dipetakan dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu situasi yang Ibu rasakan dengan konsentrasi yang sedikit menurun itu berada pada level berapa? Kalau saat ini yang saya alami mungkin berada di level 6 mungkin ya Bu. Iya. Oh, jadi Yang di saya level rasakan. 6 ya Bu Iya. Sri. Nah, kira-kira kalau menurut ekspektasi dari Ibu Sri, konsentrasi yang idealnya sesuai dengan yang Ibu harapkan itu di level berapa? Kalau yang saya harapkan sih ekspektasi saya itu mungkin berada di level 9 mungkin ya. Kalau saya rasa cukup kalau di level 9. Mungkin konsentrasi saya sudah agak bagus mungkin seperti itu. Di level 9 ya, mendekati 10. Iya. Oke, Bu. Idealnya seperti Iya. itu yang saya harapkan. Oke, nah apa yang bisa Ibu lakukan untuk sampai pada level yang Ibu inginkan? Misalnya di angka 9. Nah, seperti yang Ibu Sri katakan tadi terkait dengan ciri seseorang yang memiliki konsentrasi yang baik, diantaranya itu lebih fokus dan teliti. Kemudian ada memiliki kesadaran yang utuh, kemudian tidak mudah terganggu. Mungkin ada yang ingin Ibu Sri eksplor lebih lanjut. Iya, jadi terkait dengan konsentrasi saya tadi itu mungkin yang saya lakukan apa ya kira-kira mungkin mengatur schedule kali ya, mengatur jadwal lebih baik supaya maksudnya saya bisa mengelola waktu dengan efektif mungkin seperti itu. Kemudian yang saya lakukan berikutnya apa ya, mungkin membuat list barangkali catatan kecil supaya saya tidak mudah lupa seperti itu. Kemudian juga saya mengatur skala prioritas apa yang harus saya lakukan lebih dulu mungkin itu. Dan yang paling penting mungkin apa ya, istirahat yang cukup mungkin seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan mengatur skala prioritas ini Bu Sri, kira-kira prioritas apa yang bisa Ibu Sri lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, terkait dengan prioritas mungkin yang saya dahulukan apa ya, mungkin jadi panitia ujian mungkin ya. Karena itu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jadi itu mungkin yang lebih dulu saya prioritaskan. Karena sebagai panitia ujian mungkin banyak yang harus saya siapkan terlebih dahulu. Jadi mungkin yang itu yang saya prioritaskan dulu utama sebagai panitia ujian. Baik Bu. Mungkin saya lebih prepare menyiapkan dari sekarang. Baik Bu, jadi Ibu ini akan mulai prepare ya Iya. terkait untuk persiapan ujian nanti. Kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu agar rencana ini menjadi lebih baik? Kalau yang bisa membantu saya, mungkin saya akan konsultasi dengan teman-teman panitia mungkin, ya, rekan-rekan, teman-teman guru juga terkait dengan pelaksanaan ujian ini supaya bisa terkoordinasi dengan baik, berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Kemudian juga berikutnya mungkin saya konsultasi ke Ibu Rusmiatun mungkin ya, Ibu Rusmiatun, karena saya anggap Ibu Rusmiatun ini sebagai apa ya, inspirasi buat saya. Menurut saya Ibu Rusmiatun ini apa ya, sangat hebat, luar biasa dalam mengatur schedule, manajemennya oke, kemudian juga beliau ini bisa mengerjakan segala sesuatunya itu dalam satu waktu. Mungkin banyak pekerjaan dikerjakan dalam waktu bersamaan itu, menghandle sesuatunya itu sangat hebat menurut saya. Jadi saya akan mungkin berkonsultasi dengan Ibu Rusmiatun seperti itu. Menurut saya beliau ini sangat apa ya, multitasking istilahnya, ya seperti itu. Jadi sangat inspirasi buat saya seperti itu. Saya setuju dengan ide Ibu Sri tadi, karena memang seharusnya kita lebih menanyakan ke yang sudah berpengalaman ya. Nah sekarang kalau boleh tahu kira-kira kapan pelaksanaannya akan diterapkan? Iya, mungkin secepatnya mungkin setelah saya adakan pertemuan dengan ibu ini ngobrol-ngobrol, mungkin saya akan secepatnya laksanakan itu rencana yang tadi sudah saya sebut. Baik Bu, luar biasa semangatnya Ibu Sri. Sekarang kita sudah berada di penghujung sesi obrolan kita ya. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan terkait dengan obrolan kita ini? Apakah ada sesuatu yang Ibu dapatkan? Iya, dari obrolan kita ini saya alhamdulillah mendapat pencerahan, ada petunjuk, ada solusi yang bisa saya laksanakan terkait dengan rencana saya selanjutnya. Jadi mungkin kegelisahan saya tadi itu yang saya rasakan, konsentrasi saya menurun, kemudian saya tidak fokus. Jadi di sini saya sudah menemui titik terang, istilahnya seperti itu. Jadi terima kasih banyak ini atas obrolan kita ini. Jadi saya mendapatkan ada solusi yang saya peroleh dari obrolan ini. Seperti itu Bu Fea. Iya, sama-sama Bu Sri. Oke, kalau begitu saya tunggu cerita selanjutnya dari Ibu Sri tentang pengalamannya Ibu dalam mengatasi kegelisahan Ibu tadi ini. Kemudian saya ingin mendengarkan sejauh mana rencana Ibu ini berhasil. Oke, Depannya. Oke, siap. Iya. Iya.
Siap Ibu Vera, nanti saya akan ceritakan kembali kepada Ibu, nanti kita akan sharing kembali terkait dengan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Nanti saya akan konsultasi kembali ke Ibu. Jadi bisakah kita kembali bertemu untuk konsultasi? Bisa Bu, semangat Bu ya, Iya, semoga oke. berhasil rencana Iya. ini. Terima kasih banyak Bu Vera. Iya, sama-sama Bu Sri. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Iya Bu. seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setelah Ibu Vera melakukan koji, saya akan melakukan pertanyaan pasca koji. Iya. Sudah siap? Iya siap. Ibu Vera, saya ingin menanyakan apa yang Ibu Vera sudah lakukan untuk mencapai ketercapaian indikatornya yang disampaikan sebelum tadi. Yang saya lakukan tadi, bagaimana saya membuat sebuah pertanyaan berbobot yang saya sampaikan ke coach saya sehingga dia lebih memiliki sikap terbuka tentang permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya mendengarkan dengan baik apa sebenarnya tujuan yang dia ingin sampaikan terkait obrolan coaching saya tadi. Kemudian saya lebih sabar dalam mendengarkan hal-hal yang disampaikan coach tadi. Ya, oke. Jadi langkahnya Ibu Vera, ya, pertama saat Ibu akan melakukan pertanyaan begitu. Kedua, melakukan mendengarkan aktif. Iya. Terus yang ketiga, bersikap sabar terhadap ujian. Oke. Terus, seperti yang Ibu sampaikan, alhamdulillah dari pengamatan saya, Ibu sudah melakukan semuanya, sudah berusaha membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, terus kedua sabar juga dengan Ibu Sri sehingga Ibu Sri bisa mampu mengeluarkan unek-unek masalahnya, tujuan percakapannya, mengidentifikasi masalahnya, kemudian beliau akan menyampaikan rencananya, selanjutnya juga komitmen tabung selanjutnya. Jadi kalau saya perhatikan dengan baik-baik dari alur koji, tapi alur kita alhamdulillah sudah bisa terpenuhi. Terus kemudian Ibu Vera, ada lagi yang saya tanyakan sama Ibu Vera. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu ungkapkan lagi selain yang tadi itu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu dalam hal mendengarkan dengan baik, kemudian menyusun pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk coach saya sehingga lebih terbuka lagi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Iya, jadi kemampuan Ibu Vera untuk mengungkapkan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Itu Ibu Vera perlu tingkatkan kembali. Iya. Walaupun yang tadi sebenarnya sudah Iya, Ibu Vera saya jadi tingkatkan lagi. ditingkatkan. Oh, bagus banget Ibu Vera. Iya. Oke Ibu Vera, apa yang coach Ibu rasakan tadi Ibu sudah bisa anukan tadi? Iya. Kira-kira apa coach Ibu yang perasaannya setelah melakukan? Setelah melakukan percakapan, coach saya menyampaikan bahwa perasaannya itu sudah lega, kemudian bahagia karena permasalahan yang ada dalam dirinya itu sudah tersampaikan. Ya, Jadi tidak ada beban lagi dalam pikirannya. Oke, jadi saya sampaikan dari saya Ibu satu ya, Iya. ceritakan. Jadi coaching itu dari coaching yang dilakukan perasaannya sudah merasa lega, bahagia, dan merasa masalahnya tersolusikan. Jadi alhamdulillah kalau seperti itu tujuan dari coaching kita ini sudah bisa terpenuhi. Selamat untuk Bu Vera. Terima kasih Bu Rus. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Vera. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Jadi begini Bu Sri, maksud saya kemari, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait rencana Ibu untuk melakukan coaching nanti. Oh iya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tahu lebih dalam lagi ya seputar sebelum kegiatan Ibu sebelum melakukan coaching. Menurut Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oke, kalau untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua
kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan dengan aktif, seperti itu. Oh, jadi di sini ada 3 kompetensi yang ingin Ibu Sri kembangkan. Nah, dari 3 yang Ibu sudah utarakan tadi, di bagian mana yang sangat spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Oke, yang ingin saya kembangkan mungkin mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oh iya, jadi mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, kalau untuk indikator ketercapaian dalam hal pertanyaan berbobot ini seperti apa yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya, untuk pertanyaan berbobot mungkin saya akan berusaha untuk menemukan kata kunci dari permasalahannya yang akan diutarakan oleh si coach nantinya. Jadi dari kata kunci itu nanti saya akan kembangkan kembali pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pastinya pertanyaan itu harus yang bermakna bagi si coach tersebut. Seperti itu ya. Oh, jadi intinya itu ya kata kunci ya? Iya, kata kunci. Oke. Oke. Jadi silakan Ibu lakukan observasi nanti. Iya. Semoga berhasil dan lancar. Amin. Terima kasih. Ya, Mari Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Ibu ada waktu? Iya, ada, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Boleh kita cerita dulu? Iya, boleh sekali, Mbak. Silakan. Ada yang ingin Mbak mau ceritakan? Begini, kamu tahu kan? Iya. Mbak sekarang di koperasi, tugaskan di koperasi. Iya. Jadi Mbak ini rasa bingung bagaimana gitu loh, In. Oh, iya. Jadi Mbak rasa lagi. Mungkin Mbak bisa ceritakan kebingungan kali itu seperti apa? Begini, In. Saya ini menginginkan bagaimana tuh caranya apa itu anak-anak itu mau belajar di koperasi. Nah, anak-anak tahu selama ini kan sudah ada banyak warung. Jadi kan sebagai koperasi kan pendatang baru. Maksud Mbak ini, tujuan Mbak bercerita ini, bagaimana solusinya supaya anak-anak itu mau belajar di koperasinya Mbak. Oh, iya. Tuh, kira-kira bagaimana ya, In ya? Jadi Mbak harapkan dari obrolan kita ini Mbak bisa menemukan solusi mungkin ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau belajar ke koperasi. Seperti itu ya, Mbak ya? Iya, kira-kira bagaimana ya? Oh, oke. Jadi mungkin yang saya mau tanyakan ini Mbak, bagaimana meningkatkan pembeli anak-anak ini agar mau belajar koperasi seperti itu? Kalau menurut Mbak sih, ini harus membuat menarik itu koperasi, In. Oh iya, harus menarik. Mungkin bisa Mbak jelaskan gitu kalau dibuat menarik itu seperti apa? Apa ya? Kalau saya punya rencana begini, menarik itu pertama menarik tempat tuh, In. Jadi koperasi itu harus apa ya? Saya harus buat menarik, nyaman, indah. Iya. Itu. Terus yang kedua makanan itu hargain. Apa-apa yang saya jual itu harus yang enak. Terus yang kelinci sesuai dengan selera anak muda. Iya. Terus berikutnya karena saya berhubungan jual beli. Iya. Jadi mungkin saya dengan teman-teman di itu harus baik, ramah dan menyenangkan gitu. Oh iya Mbak. Jadi oke, jadi dari yang Mbak jelaskan tadi mungkin Mbak menerapkan supaya bagaimana anak-anak itu tertarik ya belajar ke koperasi seperti itu. Iya. Mungkin ada langkah-langkah yang ingin Mbak terapkan lebih lanjut mungkin supaya menarik pembeli seperti itu. Nah, yang pertama kan Mbak tadi bilang yang koperasi itu harus nyaman. Iya. Kalau menurutku kan itu koperasi kan kecil. Koperasi kan kecil, kemudian meja-mejanya kan nggak terlalu rapi ya. Jadi rencana aku ini saya akan meminta AC. Iya. Supaya itu dingin. Jadi anak itu kan seger-seger sendiri gitu loh. Iya. Terus yang kedua kan meja-mejanya itu kan nggak ya. Jadi rencana aku meja, etalase, kulkas dan sebagainya kata yang rapi, bagus. Tadi mungkin pola aturnya berubah lah. Terus yang kedua masalah makanan itu karena ini pembelinya ini kan anak-anak muda, remaja-remaja. Jadi saya itu rencanaku mencari makanan yang di muda seperti kebab, spaghetti, hotdog, terus apa ya? Pokoknya makanan anak muda itu loh, In. Iya. Karena apa ya? Kalau kita sudah menuntut apa kadang-kadang pasti kita sudah akan dilirik ke anak-anak itu, In. Kan di Haji Mano, Tante Butet, Mira, Tante Indah itu kan sudah apa?
sudah jelas itu makanannya toh. Kalau saya ikut-ikut mereka, mana itu anak-anak mau melihat lagi. Iya betul. Itu. Terus yang ketiga, saya bikin Bu Tuti, Bu Andi itu harus gitu. Ramah, tidak boleh galak, boleh gitu ya. Iya, oke. Iya, jadi dapat yang saya ambil dari masukan tadi itu rencana Mbak itu mungkin yang pertama kali terkait dengan penataan meja atau letak di meja supaya bermain terlihat cantik, lebih cantik, lebih rapis gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin Pak ingin menyediakan makanan-makanan yang up to date seperti yang Mbak bilang tadi, makanan milenial mungkin ya, seperti itu. Terus juga yang ketiga Mbak membuat sebagaimana caranya supaya Mbak itu selalu terlihat ramah kepada pembeli. Betul sekali. Oke, dari penjelasan Pak tadi itu dari poin 1, 2, 3 untuk poin 1 dan 3 itu mungkin saya sudah paham Mbak apa yang Mbak maksud. Cuma mungkin yang poin kedua ini terkait dengan makanan up to date ini yang mungkin saya belum pahami. Kira-kira seperti apa itu Mbak makanan up to date atau makanan milenial? Mungkin bisa Mbak jelaskan? Itu makanan kan anak-anak itu sekarang kan seperti Mbak sampaikan tadi, anak-anak itu kan zaman milenial, mereka itu rasa penarasannya tinggi. Jadi rencana kan saya mau belanja itu jual itu roti boy, hotdog, kemudian kebab, spaghetti, hamburger, yang makanan-makanan milenial yang tidak biasa jadi jadi rencanaku itu yang saya mau jual. Terus masalah harga gitu atau apa yang Ibu ini maksudkan, yang Ibu ini belum paham itu gimana? Oh iya itu terkait dengan ini makanan milenial seperti yang saya sebutkan, ini memang cukup menarik sih. Memang makanan milenial kan kebanyakan digemari sama anak-anak. Cuma terkait dengan harganya ini, kalau setahu saya kan makanan milenial itu kan biasanya mahal. Apakah cocok untuk kantongnya anak-anak ini, uang sakunya mereka itu seperti itu loh Mbak? Betul juga, pasti itu mahal ya. 15.000 Iya. Oh iya, tapi Mbak tahu solusinya Kira-kira apa solusinya Mbak? Saya rencanaku akan datang ke perpisahan itu. Saya akan minta dibuatkan makanan-makanan itu dalam porsi kecil, tapi rasanya, kualitasnya tetap sama. Cuma porsinya kalau yang di porsi 15-20 besar. Tapi kalau nanti mau yang sesuai dengan sampulnya anak-anak lah. Mungkin 5.000 sampai 7.000 sih. Gimana? Betul sih, saya setuju sekali dengan apa usulan dari Mbak ini, mungkin rencana Mbak itu. Jadi mungkin Mbak buat porsinya itu lebih kecil supaya lebih terjangkau ya. Iya. Oke, sangat bagus itu Mbak idenya Mbak. Terus Mbak terkait dengan yang Mbak sudah katakan tadi, mungkin ada rencana selanjutnya ini Mbak. Ini rencanakan atau apa lagi langkah selanjutnya mungkin? Rencana secepatnya saya mau ambilin akan tidak lanjut ini, jadi saya akan secepatnya menghadap kepala sekolah untuk dikasih AC supaya saya mau upload. Terus kedua, saya akan secepatnya juga mencari pedagang-pedagang itu, pedagang hotdog, hamburger yang ada di pinggir jalan-jalan itu kan banyak. Terus kemudian saya mau bilang sama mereka kecil gitu, seperti yang Mbak sampaikan tadi, harga anak-anak. Begitu. Oke. Jadi komitmen Mbak ini untuk rencana Mbak selanjutnya ini yang pertama itu Mbak untuk kepala sekolah dulu. Iya. Seperti itu untuk dipasarkan ini ya. Pasti dan berapa intinya fasilitas dalam transportasi. Dan juga Mbak menghubungi di pedagang-pedagang seperti itu ya. Oke, bagus, saya sangat setuju dengan usulan Mbak ini. Apa yang Mbak sudah sampaikan luar biasa sekali. Terus kira-kira kapan rencana Mbak ini akan Mbak laksanakan? Mungkin minggu ini kan, minggu depan atau kapan? Minggu ini ajain, secepatnya supaya cepat koperasi ini cepat beraktivitas. Ini harapan saya nanti tahun depan tahun ajaran baru itu saya mau belikan seragam pakai untuk guru gitu loh. Iya. Jadi seperti itu Mbak. Oke. Iya, sangat luar biasa ini apa yang Mbak ini sudah rencanakan. Jadi mungkin tahun ajaran baru nanti kita guru-guru ini sudah dapat seragam yang ini yang gratis dari Mbak ini, seragam batik yang gratis dari Mbak ini. Ngomong-ngomong, saya senang sekali hatiku ini. Nanti itu sebelum kita bercakap-cakap, pusing saya ini ya Allah. Nanti setelah saya bercakap-cakap dengan
Alhamdulillah, Iya. senang hatiku kayak sudah terbuka pikiranku, Iya. sudah lega. Yang harus saya lakukan ini, pertama saya akan membeli kepala suara untuk minta AC, kemudian mengatur warna, terus Iya. berikutnya saya cepat-cepat menghubungi itu perdana pedagang itu terus berikutnya kalau sudah tertata dengan rapi bagus, insya Allah tampaknya dalam minggu ini saya akan bekerja dan saya akan duduk manis senyum yang bahagia melayani anak-anak. Wah, sungguh luar biasa apa yang Mbak katakan ini. Memang saya setuju dengan apa yang Mbak katakan ini. Jadi, ya mudah-mudahan berhasil Mbak. Maksudnya rencananya berjalan dengan lancar apa seperti yang Mbak sampaikan tadi. Oke, ya Terima semoga kasih sukses Mbak ya. Terima kasih, dadah. Iya, Saya mau pergi ke tempat sekolah ini. Oh iya, ya, oke, sukses Mbak. Ya, ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, Waalaikumsalam, Bu Vera. bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah kabar baik Bu. Jadi maksud kedatangan saya menemui Ibu Sri ini Iya. ingin menanyakan beberapa hal terkait observasi yang kemarin Ibu Sri lakukan kepada Ibu Gurusnya. Oke. Iya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan ya Bu Sri ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu Sri apa indikator tercapainya coaching kemarin Bu? Oke. Jadi indikator tercapaian yang sudah saya laksanakan bersama Ibu Rusmiatun itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu Ibu. Jadi di sini saya melaksanakan coaching bersama Ibu Rusmiatun itu sudah mengikuti alur tirta. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai itu sudah terlaksana, kemudian ada mengidentifikasi masalah juga itu sudah tercapai, kemudian menyusun rencana aksi oleh si coach itu sudah alhamdulillah juga sudah terlaksana, kemudian yang terakhir itu komitmen, membuat komitmen atau tanggung jawab itu juga sudah berjalan dengan baik. Oh, jadi observasi kemarin itu sudah mengikuti alur tirta Iya. yang berjalan seperti air, Iya, seperti oke, seadanya, ya. Nah sekarang menurut Ibu Sri kira-kira di bagian mana lagi yang ingin Ibu Sri kembangkan untuk tahap selanjutnya? Oke, iya. Jadi yang ingin saya kembangkan seperti yang saya sebutkan di awal supervisi kemarin itu kan terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang saya ingin kembangkan berikutnya yaitu adalah bagaimana supaya saya bisa menjadi kehadiran saya itu bisa kehadiran penuh, reses, kemudian yang berikutnya itu saya bisa mendengarkan lebih aktif lagi terhadap permasalahan yang diajukan oleh coach seperti itu. Oh, jadi Ibu ingin melakukan hal seperti itu walaupun yang kemarin itu sudah berjalan sesuai keinginan Ibu Sri. Nah sekarang apa perasaan yang si coach alami setelah Ibu melakukan percakapan tirta kemarin? Oke. Jadi yang dirasakan oleh coach itu coachnya merasa senang, kemudian merasa bahagia karena dia sudah memperoleh solusi dari permasalahan yang pertama itu yang menjadi kegelisahannya itu dia sudah dapatkan solusinya seperti itu. Dari percakapan kemarin itu percakapannya mengalir seperti air, kemudian berjalan dengan hangat seperti itu. Jadi ada solusi yang didapat oleh si coach itu seperti itu. Iya. Jadi coachnya itu merasa senang, Iya. kemudian bahagia ya setelah Iya. melakukan percakapan Iya. coaching kemarin. Iya. Oke, Bu Sri. Semangat ya Bu Sri, Iya. semoga kedepannya lagi apa yang Ibu ingin kembangkan itu dapat tercapai dengan sempurna. Amin. Terima kasih Bu Ya, Sri. terima kasih.